Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ini adalah video kedua dari playlist level kedua ya teman-teman, BBMA Multi Time Frame. Yaitu playlist yang ini ya. Untuk kalian yang sangat baru di BBMA, kalian mungkin akan kesulitan ya dalam memahami video ini. Jadi saya sarankan bagi yang benar-benar belum tahu tentang BBMA, kalian bisa simak dulu level 1 BBMA Basic di sini. Kalau sudah, baru kalian simak dulu ke video pertama ini, episode 1, karena nanti akan saling berkaitan, teman-teman. Ya, kalian jangan buru-buru, trading ini kalau buru-buru tuh biasanya akan sering loss, teman-teman. Jadi ya kita mainnya itu santai saja, pelan-pelan, pelan, belajar praktek gitu ya. Nanti kalau udah jago, mau pakai modal kecil atau besar pun nanti tetap bisa gede kok, teman-teman. Ya, apalagi sekarang ada prop firm, ada lain-lainnya banyak hal lah. Oke, langsung saja ya. Dalam episode 2 kali ini, dalam pembahasan BBMA Multi Time Frame ya, kita akan membahas tentang tujuan destinasi di setiap signal dan setup ya. Jadi ini tidak membahas multi time frame, tapi ini sangat penting dalam pembahasan multi time frame. Makanya saya bahas dulu ya. Sebelum nanti kita membahas tentang cara memvalidkan re-entry, cara memvalidkan MHV, itu nanti di video-video selanjutnya. Oke, jadi tujuan destinasi di setiap signal dan setup. Jadi dalam BBMA itu kita mengenal yang namanya sinyal ya, sinyal atau signal lah, terserah lah ya teman-teman. Ini saya tulis signal saja, terus sama setup. Nah, signal ini bukan tempat untuk entry, kan namanya signal. Signal itu ya sinyal saja. Sinyal berarti kalau ada sinyal berarti kita akan menunggu yang namanya setup. Nanti kita akan masuk pada setup. Sebenarnya banyak istilah teman-teman, tapi kalau versi saya kita singkatkan saja ya. Signal itu ada dua, momentum sama CSAK. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu momentum, apa itu CSAK, nanti akan kesulitan guys kalau kalian mengikuti video ini. Jadi harap nonton dulu ya yang video-video sebelumnya. Kalau setup ini ada re-entry, terus ada MHV, ada yang namanya extreme. Ya, jadi gini guys, kalian yang menggunakan BBMA itu hanya boleh entry di tiga hal ini. Re-entry, MHV, sama ekstrim. Kalian nggak boleh haram hukumnya. Kalian entry di MHV, maksud saya momentum, atau entry di CSAK, haram guys. Emang bukan lokasi entry ya, bukan lokasi entry, bahaya gitu. Walaupun nanti setelah momentum langsung naik kalian nggak kebagian entry ya udah, emang aturannya nggak gitu, gitu. Kalau kalian melanggar aturan itu nanti lama-lama akunnya itu akan boncos guys. Lama-lama akunnya akan habis, akan MC dan sebagainya gitu. Nah, paham ya? Sekarang kalian sudah tahu mana signal, mana setup. Terus saya ingin menekankan lagi ya, ini nggak bosan-bosan saya terangin, takutnya masih ada yang miss. Kita akan membahas tentang candle close. Ini kan candle ya, candle kan ada yang merah, sama satunya itu warnanya apa, hijau kan, hijau kan kayak gini. Terus ada sumbunya lah, entah ada atau enggak, biasanya ada sumbunya kan. Nah kalau candle bullish, ini candle bullish, close-nya itu di sini teman-teman, candle close. Jadi candle bullish ini apa sih? Dia mungkin biasanya turun, terus naik, nggak kuat naik, terus turun lagi. Jadi misal candle 4 jam, pas jam keempat itu dia close-nya di sini. Ya pokoknya kalau candle hijau itu close-nya di atas ini. Tapi kalau candle merah itu close-nya di bawah, di area sini. Paham ya teman-teman? Kalau candle hijau di sini, kalau candle merah di sini. Oke, paham ya? Oke. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu tujuan destinasi setiap signal dan setup. Kita akan pertama melihat CSAK guys, CSAK. Jadi CSAK itu apa? CSAK itu adalah candlestick yang close melewati mid BB dan melewati semua MA. Nah, destinasi dari CSAK itu adalah low BB. Ingat, destinasi CSAK itu adalah low BB. Kalian bisa tulis ya, nanti kalau saya tulis di sini takutnya kelamaan guys. Atau diapalin lah. Destinasi dari CSAK itu adalah low BB. Sini akan saya contohkan. Di sini kita melihat adanya CSAK kan di candle ini. Candle ini close-nya di mana? Close-nya kan di sini. Berarti kalau ada CSAK, tujuannya itu adalah low BB. Ini kita nggak ngomong masalah entry ya guys ya. Ini nanti tuh ngaruhnya ke apa? Ngaruhnya itu ke pas kita entry guys. Jadi pas kita entry, kita itu mau TP di mana, mau SL di mana, kita itu akan tahu.
Oh, ini udah ada CSAK nih, ya udah berarti kita bisa tahan nih entry-nya. Misalkan kalian entry di MHV sini, ini kan MHV. Kalian udah tahu kan cara entry MHV di video sebelumnya. Misal kalian MHV di sini, terus kalian entry, terus ini terjadi CSAK di candle sini. Nah, ini kan udah lumayan, udah berapa ratus pip ini kalau ini candle daily. Nah, kalian memutuskan apakah saya close atau mau saya hold, gitu kan? Nah, kalau kalian sudah tahu destinasi, kalian tuh akan paham, oh, kalau ada CSAK, dia pasti akan turun dulu ke low BB. Jadi kalian bisa hold sampai ke low BB. Baru kalau di low BB ada reject seperti ini, mungkin di H1 atau H4 ada ekstrim biasanya kayak gini tuh, baru kalian bisa close. Daripada kalian close di sini, ini kan masih ada ratusan pip ini guys, sayang. Jadi ketika kalian tahu destinasi itu, kalian tidak akan close cepet-cepet. Kalian tuh akan tenang gitu guys. Oh, ini masih bisa naik kok karena destinasinya belum sampai. Oh, ini masih bisa naik kok karena destinasinya belum sampai. Paham ya? Sama juga di sini. Di sini ada CSAK karena dia close-nya kan di sini. Dia close melewati semua MA dan juga melewati mid BB. Close-nya kan di sini, ya kan? Nah, kalau close-nya di sini berarti dia tujuan utamanya itu adalah ke top BB. Jadi tujuan CSAK itu ke top atau low BB, tergantung ya. Kalau CSAK B ya ke top BB, kalau CSAK sell ke low BB. Kalian bisa lihat di sini, CSAK ini ya, saya hapus dulu, udah kotor. Nah, CSAK yang ini tujuannya ke low BB di sini. Nah, masalah di low BB nanti dia lanjut momentum atau enggak itu urusan lain, guys. Yang penting kalian paham dulu kalau ada CSAK, tujuannya pasti low BB. Setelah itu mau naik, mau turun itu terserah. Terserah, itu nanti lagi ada MHV tujuannya kemana. Ya CSAK tuh nanti nanti itulah. Pokoknya sekarang kalian paham dulu diapalin kalau CSAK tujuannya pasti ke top BB. Sama juga di sini, di sini ada CSAK tujuannya ke top BB. Kok ada momentum ya syukur berarti kalian bisa hot lagi. Ya, pokoknya tujuan pertama dari CSAK itu adalah top atau low BB. Paham ya? Oke. Selanjutnya momentum, jangan momentum dulu ya. Kita bahas yang oh ya signal yang tadi CSAK sekarang momentum boleh. Momentum tujuannya itu adalah ke top atau low BB time frame atasnya. Jadi tujuan dari momentum adalah ke top BB atau low BB time frame atasnya. Kalian kemarin sudah belajar yang namanya ini ya guys ya, cara memvalidkan apa yang namanya cara memvalidkan signal dan setup kan di video pertama kemarin. Nah, di sini kan ada momentum nih. Ada candlestick yang close melewati top BB, ada momentum buy kan. Nah, apakah momentum ini valid? Cara memvalidkannya gimana? Di time frame atasnya harus ada CSAK. Kalau ini daily, berarti kita akan coba lihat weekly. Apakah di weekly ada CSAK di bagian yang kita tandai tadi? Nah, di sini bukan hanya CSAK, guys, malah momentum ya. Malah momentum. Kayaknya tadi yang masih di sini sih, tadi yang momentum pertama di daily itu harusnya ya. Sebentar. Nah, ini, guys. Nah, ini mulai momentum kan di candle yang ini kan. Berarti maksud saya yang ini ya. Berarti di weekly tadi sedang CSAK. Berarti dalam tanda kutip intinya setup ini valid, signal ini valid. Berarti signal ini valid, kenapa? Karena momentum ini bersamaan dengan CSAK di time frame atasnya. Kalau ada momentum di time frame 1, misalkan ini daily, maka tujuannya adalah ke, kalau ini momentum buy berarti ke top BB weekly. Mana guys? Nah, dia udah lewat top BB. Kita akan cari contoh yang di time frame rendah aja lah ya. Misalkan nih, ini yang baru terjadi tadi malam nih. Misalkan di sini ada momentum, ya kan? Misalnya kalian entry di MHV daerah sini, ya kan? Terus harga itu udah turun, guys, udah turun sampai ke sini. Nah, kalian bingung nih, ini mau di close apa mau di hold? Caranya gimana tahu destinasinya? Nah, kalian harus tahu ini, kalau ada momentum sell, berarti destinasinya adalah low BB time frame atasnya. Kalau ini momentum sell di H1, time frame atasnya adalah H4. Terkait penggunaan time frame kalian di video sebelumnya ya guys ya. Saya harap saya nganggapnya kalian udah paham semua ya terkait pembagian time frame pertama mana, time frame kedua mana. Pokoknya kalau ada momentum di time frame pertama itu berarti tujuannya adalah top low BB time frame atasnya yaitu H4. Nah, di H4 kan udah ada momentum nih. Berarti apa?
Saya ulangi, di H1 kan ada momentum sell. Berarti tujuannya adalah low BB time frame atasnya yaitu H4. Apakah destinasinya sudah ditemui? Sudah. Karena ini sudah mencapai low BB. Iya kan? Kan low BB-nya di area sini, guys. Nih, tuh. Ya inilah ya. Ini area low BB. Ini kan udah sampai low BB. Nah, di sini di H4 ternyata membuat momentum lagi. Tujuan dari momentum H4 kemana? Ke low BB daily. Berarti tujuan dari momentum tadi itu akan ke low BB daily di area sini. Nah, lebih bawah lagi malah area sini. Nah, tapi masalahnya guys, momentum di H4 ini tidak kuat. Ya kan? Kemarin kita udah membahas cara menvalidkan signal dan setup kan di video level apa di video episode 1. Nah, di sini kan ada momentum. Apakah ini momentum yang valid? Ini momentum ini tidak valid. Kenapa? Karena momentum ini di H4 belum didukung dengan CSAK di daily. Karena di daily dia masih tertahan di area re-entry, guys. Di area sini nih. Dia belum bisa melewati mid BB di sini. Kalau dia close melewati mid BB di sini, berarti momentum yang ada di H4 tadi valid. Ya, momentum ini valid kalau tadi andaikan di daily itu menembus mid BB, kalau ini valid berarti di daily dia akan menuju ke low BB area sini. Paham ya? Tapi karena di H4 ini momentumnya nggak valid, sekali lagi kalau momentumnya nggak valid kita nggak bisa mengikuti itu. Nggak bisa mengikuti itu, guys. Nggak bisa kita ikuti lah. Maksudnya kan aturannya tujuan dari momentum di time frame H4 itu adalah low BB di time frame atasnya yaitu daily. Tapi karena ini momentumnya tidak kuat, kenapa kok tidak kuat? Karena tidak didukung dengan CSAK di time frame atasnya yaitu daily, maka setupnya belum bisa kita ikuti. Kecuali besok ketika pembukaan market hari Senin, ini ada candlestick daily yang close ke bawah sini dan di time frame 4 dia masih membentuk momentum. Ya, di sini masih membentuk momentum. Berarti nanti tujuannya itu adalah akan ke low BB daily di area sini. Nah, apakah itu akan langsung? Ya tentu tidak, guys. Tentu tidak langsung, karena kita semua tahu bahwa market itu nggak turun kayak gini, nggak ya. Market itu kan modelnya zigzag, turun, naik, terus turun, naik, turun gitu lah. Ya kalian paham semua lah ya. Jadi, kalaupun di sini nanti momentum yang di H4 ini sudah valid, dia kemungkinan akan ke sini, mungkin akan membuat re-entry lagi, baru akan terjun untuk mencari destinasi. Destinasinya mana? Yaitu ke low BB time frame atasnya daily di sebelah sini tadi. Itu kalau kita katakan bahwa momentum di H4 ini valid, tapi sementara momentum ini belum valid karena di time frame atasnya belum membuat CSAK. Ya, intinya apa? Intinya tujuan dari momentum itu adalah low BB atau top BB. Ya, tapi momentumnya harus valid dulu. Momentumnya harus valid. Oke, paham ya guys? Di sini kita contoh satu lagi lah. Di sini kan ada momentum di H4. Berarti kalau momentum di H4 tujuannya adalah top BB daily. Ya, kita akan coba lihat. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini. Nah, momentum di H4 tadi ternyata didukung oleh CSAK karena di sini ada CSAK juga, candle yang ini. Ya kan, karena candle yang itu dia close-nya di sebelah sini, kalau candle hijau kan close-nya di atas. Nah, close-nya itu dia melewati semua MA dan juga melewati mid BB. Nah, berarti di H4 tadi kita melihat ada momentum, berarti tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke top BB daily. Kita akan lihat apakah di daily dia benar-benar mencapai top BB. Ya, di area sini. Kita tahu bahwa ini adalah area momentum di H4, berarti tujuannya adalah top BB di area sini. Apakah dia sampai? Sampai. Sampai. Sampai kan? Ini di area sini. Akhirnya ketembus juga, guys. Walaupun dia reject. Nah, masalah ini reject terus turun lagi itu urusan lain. Yang penting kita tahu bahwa momentum yang di sini tujuannya itu ke top BB. Ya memang ada yang miscapture, guys. Nggak selalu apa sesuai aturan ya, itu kan suka-suka market ya, tapi sesuai aturan BBMA itu seperti itu. Masalah market mau kayak gimana itu terserah, tapi rata-rata itu kayak gitu guys pergerakannya. Nah, jadi walaupun tadi di sini sempat naik terus turun, naik terus turun, terus naik lagi. Pokoknya dia kalau udah ada di destinasi, dia akan ke destinasinya ini, guys. Ya. Ya walaupun ada setup terbatal itu nantilah waktu kita memvalikan re-entry. Oke, paham ya? Sekarang kita akan itu yang momentum. Sekarang kita akan
membahas tentang ekstrim. Ekstrim itu tujuannya kemana? Ekstrim itu tujuannya ke TP wajib, ya. TP wajib itu apa? TP wajib itu ya MA5, MA10. Kalau ekstrim buy berarti tujuannya itu ya MA5, MA10 high. Begitupun sebaliknya. Saya kasih contoh seperti ini. Di sini kan ada ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu adalah candlestick yang close. Maaf, apa ekstrim itu adalah MA5 low yang keluar dari top BB atau low BB. Kalau ekstrim yang kayak gini berarti ekstrim sell karena MA5 high yang warna hijau ini dia keluar dari top BB. Berarti namanya ekstrim sell. Kok baik sih? Maaf ya kalau saya salah ngomong ya guys ya. Oke lah, pokoknya itulah. Nah, tujuannya kemana? Dia tujuannya ke MA5, MA10 low di sebelah sini. Apakah tujuannya tercapai? Tercapai cuy. Tercapai kan? Cara entry-nya gimana? Cara entry-nya kita menunggu candle reverse, kemudian candle retest-nya kita entry. Ya, itu ada di pembahasan sebelumnya kalau kalian belum tahu. Nah, kita akan coba lihat lagi ekstrim-ekstrim itu, guys. Kita akan coba cari ya. Nah, di sini ada ekstrim. Walaupun kemarin saya ini ya menyarankan untuk tidak entry di ekstrim BB mengembang ya guys ya karena bahaya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian mau. Contohnya ini. Ini ada ekstrim, ya kan? Kalian perhatikan kan? Nah, nih. Tuh, kelihatan ya. MA5 hacknya keluar dari top BB berarti namanya ekstrim sell. Terus tujuannya kemana? Berarti dia tujuannya ke area ini TP wajib. Ya memang dia tidak langsung turun guys. Dia sempat naik dulu baru turun tapi tujuannya tetap ter tetap terlaksana lah karena dia punya destinasi. Seperti itu ya, gampang ya saya kira. Nah, tapi ini untuk catatan ya, tapi ini belum saya bahas secara resmi guys, karena sebenarnya pembahasannya perlu pembahasan cukup panjang. Yaitu nanti ada MHV yang dia itu tidak perlu TP wajib. Kalian nggak harus paham ini ya, pokok intinya kalian paham dulu bahwa ekstrim itu tujuannya adalah ke TP wajib. Nanti ada ekstrim yang dia itu tidak perlu TP wajib, contohnya seperti ini. Ekstrim yang ini tidak perlu TP wajib. Buktinya apa? Buktinya dia setelah turun membentuk ekstrim dia langsung naik. Langsung naik membentuk CSAK kan. Terus re-entry CSAK terus ke top BB sesuai aturan. Dari top BB baru reject baru turun lagi. Ya kan? Nah, kenapa ekstrim ini tidak perlu TP wajib kan harusnya susunannya kan ekstrim ekstrim di sini, aduh maaf. Ekstrim di sini TP wajib MHV dulu baru naik CSAK kan kalau sesuai struktur. Nah, kenapa ini ekstrim ini tidak memerlukan TP wajib? Karena ini biasanya itu berdasarkan MHV di time frame atasnya. Kalau ini daily kita akan coba lihat ke weekly ya guys ya. Apakah benar itu MHV? Nah, ini ya. Nih, re-entry. Berarti bisa antara re-entry sama MHV guys. Sama saja sih karena nanti kan ada ini, ada apa namanya? Kode REM itu kan re-entry, ekstrim sama MHV. Ya itu ya, saya coba cari yang ini guys, yang ekstrim BB mendatar tapi atasnya itu adalah MHV. Itu biasanya nggak perlu TP wajib. Banyak kok guys, banyak. Nah ini ada, baru terjadi. Nih, baru terjadi kemarin. Ini kan ada ekstrim BB mendatar kan. Nah kemungkinan ini di atasnya itu sedang membentuk MHV guys. MHV. Buktinya apa? Buktinya dia itu tidak membentuk TP wajib, tapi dia langsung membuat CSAK kan. Dia kan close di sini guys. Harusnya sesuai struktur kan harusnya dia setelah ekstrim TP wajib MHV baru CSAK kan. Tapi enggak, dia langsung membentuk CSAK. Nah ini karena biasanya time frame atasnya itu ada MHV. Nah benar kan ada MHV dia tidak mampu close melewati top BB. Pokok intinya apa? Intinya kalau ekstrim tujuan utamanya itu adalah ke TP wajib. Entah itu dia langsung buat CSAK atau enggak itu urusan lain guys. Yang penting kalian paham dulu bahwa kalau ekstrim itu tujuannya ke TP wajib. Oke, sekarang MHV. MHV itu tujuannya ke mid BB guys. Tujuan awal itu ke mid BB, MHV. MHV itu apa? MHV itu market kejelang volume di mana dia tidak mampu menembus top atau low BB. Kayak contohnya di sini, dia tidak mampu menembus low BB kan berarti tujuan utamanya dia adalah ke area mid BB. Di area mana? Ini ya, agak ketutup dikit di area situ. Kita akan coba lagi nyari MHV. Nah ini ada MHV lagi guys. Dia nggak mampu menembus top BB kan. Kemudian dia turunnya memang agak jauh, tapi tujuan utamanya itu dia akan ke mid BB dulu. Tujuannya udah terdestinasi kan, baru nanti akan naik lagi atau akan lanjut penurunan itu urusan lain guys. Intinya MHV tujuannya ke mid BB itu kalau saya ya, kalau versi saya. Nah ini di sini ada MHV juga. Sini akan saya hapus dulu yang ini. Sini ada MHV kan, dia tidak mampu menembus low BB. Tujuannya kemana? Tujuannya ke top BB di sini. Terkait dia naik lagi sampai kemana itu terserah guys, terserah itu.
terserah. Itu beda pembahasan, itu MHV ya, paham ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting guys, yaitu re-entry. Karena re-entry ini adalah setup yang paling powerful dalam BBMA guys. Ya, setup MHV ekstrim itu sangat beresiko guys, sangat beresiko. Tapi kalau re-entry, itu setup yang sering banget ngasilin profit bagi saya itu ya setup re-entry itu guys. Kenapa? Karena ya re-entry itu kan berdasarkan tren ya. Kalau trennya bagus itu wah ngeri guys. Nah, re-entry itu tujuannya adalah top atau low BB. Top atau low BB tergantung. Kalau re-entry buy ya berarti top BB, kalau re-entry sell berarti low BB. Di sini akan saya kasih contoh. Di sini kan ada re-entry. Ya, re-entry apa? Ini re-entry setelah CSAK di sini. Di sini ada CSAK kan, ada beberapa candlestick yang dia close melewati mid BB dan melewati apa? Semua MA. Candle yang ini ya, close-nya kan di situ. Candle yang ini. Terus candle yang ini juga dia kan close-nya di sini. Berarti dia membentuk CSAK. Setelah terbentuk CSAK, dia membentuk re-entry. Maaf ya guys ya, itu ada tetangga kamar saya biasa orang orang mana orang luar agak berisik. Nah, di sini kan ada re-entry setelah CSAK di sini ya. Nah, re-entry ini tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke low BB karena ini re-entry sell. Berarti tujuannya ke low BB. Nah, apakah tujuannya sudah terdestinasi? Ya udah, ini dia udah sampai low BB kan. Nah, terkait dia buat momentum lagi. Nah, ini kan dia buat momentum. Setelah momentum ini dia tujuannya kemana? Ya kalian ingat nggak tadi? Kalau momentum tujuannya kemana? Momentum di H4 berarti tujuannya ke low BB daily. Ke low BB di atasnya. Paham ya? Tadi kan udah ya. Nah, di sini ada re-entry lagi nih. Ini re-entry apa? Ini re-entry setelah momentum yang ada di sini. Nah, re-entry ini tujuannya kemana? Re-entry ini tujuannya adalah ke low BB. Ini kan re-entry daily. Apa? Re-entry sell. Berarti tujuannya ke low BB daerah sini. Iya kan? Udah kan? Itu. Nah, terkait di sini kok ini ada ekstrim, terus ini. Nah, ekstrim kan beda lagi. Ekstrim tujuannya kemana tadi? Ke TP wajib. Tapi ini ekstrim yang tidak perlu TP wajib, tapi langsung membuat CSAK. Ini strukturnya bagus guys ini di sini tuh. Ingat ya, ini kan ada ekstrim. Setelah itu ini ya mirip TP wajib lah, atau kita anggap CSAK aja, langsung CSAK, kemudian reentry setelah CSAK, kemudian dia naik, reentry lagi, naik buat momentum. Ya, kita akan coba cari yang reentry buy ya, supaya kalian lebih paham lagi. Sebentar, sebenarnya banyak kok guys. Nah, di sini nih, di sini. Di sini ada yang bagus nih contoh. Memang nggak semua setup bagus ya guys ya, tapi banyak yang bagus kok. Nah, di sini ada momentum ya, ada momentum berterusan kita nggak bisa entry, nggak dikasih entry. Tapi ketika dia masuk ke area di sini ya tipis-tipis ya dia masuk ke area MA5 MA10 lo di sini kita akan dikasih entry. Ini kan re-entry. Re-entry buy tujuannya adalah ke top BB. Top BB di area sini. Ya kan? Terus dia naik 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 lagi terus membentuk re-entry lagi di area sini. Ini kan re-entry. Reentry. Tujuannya kemana? Tujuannya ke top BB. Nah, kalau top BB reject atau ekstrem seperti ini, ya udah berarti kalian harus out, guys. Karena ini ada penolakan, ada penolakan. Berarti dia akan turun. Kecuali seperti ini, seperti ini ada reentry. Setelah reentry dia diteruskan dengan momentum, berarti kalian bisa hold. Karena momentum ini tujuannya kemana? Tujuannya ke top BB di time frame atasnya. Gitu. Gimana? Paham ya? Ini videonya udah selesai guys. Kita hanya membahas itu tentang apa tujuan-tujuan. Tapi saya rasa ini udah panjang banget ya. Berapa menit nggak kelihatan ini guys. Ya pokoknya itulah ya. Saya harap semoga kalian paham. Karena ini poin yang sangat penting banget guys. Jadi kalian tuh nanti akan tahu kapan TP, kapan enggak. Makanya kemarin di video sebelumnya saya tunjukkan ya videonya. Di video yang ini ya guys ya, yang short ini saya profit 5.200 USD ini. Saya kira kalau nggak salah yang itu ya. Kalau nggak salah saya buat video panjang juga kok guys. Nah yang ini nih, yang ini nih. Kenapa XAUUSD Junam yang ini ya? Yang aduh gimana ya? Nggak bisa ditandain. Sebentar mana pen saya tadi? Yang video ini ya guys ya. Yang ini nih. Itu saya kan profit 5.200 dolar. Kenapa saya exit kok bisa saya exit terus setelah exit marketnya Junam ya karena ada tanda-tandanya tadi guys. Ya karena ada tanda-tandanya. Kemarin karena ada ekstrim ya, kalian bisa nonton lah di video itu. Jadi itu saya menggunakan teknik yang barusan saya ajarkan ke kalian ini, guys. Jadi kita tahu destinasi lah. Kalau udah sampai destinasi terus dia tidak lanjut, ya udah saya take profit, guys. Ya profit sebanyak itu. Terus untuk kalian yang mungkin masih takut apa, terus belajar ya guys, terus belajar dan jangan buru-buru guys, jangan buru-buru. Mainnya tuh trading tuh santai-santai aja guys. Kalau kelewatan entry ya udah. Ya udah. Kayak kemarin misalnya di sini ada setup bagus kan di sini yang kemarin saya bahas itu. Di sini ada re-entry.
ya. Setelah diajak Saka re-entry terus terjun. Ini kan ini terjunnya banyak banget guys, hampir 600 pip ini. Tapi saya nggak entry. Saya emang terlambat jadi ya udahlah gitu. Dan saya juga mikirnya masih mau membentuk re-entry time frame atasnya, jadi saya nggak mau entry gitu. Dan ternyata memang benar-benar terjun kayak kan salah sebenarnya saya. Harusnya lu entry, tapi saya nggak mikir kayak gitu. Saya itu santai-santai aja gitu. Nggak entry ya udah berarti uang saya selamat gitu kan. Daripada hilang uangnya kan. Masalah keuntungan masih banyak guys, kesempatan nanti gampang. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang cara memvalidakan re-entry insya Allah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.